sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu. Pilkada yang sekarang itu kan pilkada dalam demokrasi siasat yang hasilnya bisa jadi sesat gara-gara ada persekongkolan jahat. Sehingga ketika mereka menyandra misalkan lawan-lawannya ini kalau nggak bersatu maka tidak akan mungkin memenuhi angka 22 kursi misalkan semacam itu. Ridwan Kamil bakal maju ke Pilgub Jakarta. Wakil Ketua Umum Golkar ini menyatakan dirinya secara resmi diminta oleh partai untuk maju di Pilgub Jakarta November 2024. Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Nah, saya tidak tahu ditanya siapa, saya tidak tahu. Entah apa yang merasuki Golkar, padahal sebelumnya Golkar kekeh mau mengusung Ridwan Kamil di Jabar. Nyatanya RK dibawa ke Jakarta. Yang mengejutkan setelah itu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Untuk sosok pendamping RK, mantan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto sempat mengungkap sosok itu berinisial S. Belakangan kabar inisial S tersebut berembus dari petinggi PKS, partai yang sebelumnya lantang mendukung Anies di Jakarta. Pastinya kalau PKS merapat ke Kim, akan ada jatah menarik untuk PKS. Namun Erlangga kala itu tidak mengiyakan saat ditanya apakah inisial R tersebut adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman atau Presiden PKS Ahmad Saiku. Masih ingat ini? Yes, deklarasi dukungan Anies sana-sini. Kenyataannya sekarang elit Koalisi Indonesia Maju getol berkomunikasi dengan partai-partai pengusung Anies. Pekan lalu bahkan ada pertemuan antara Prabowo dengan Caimin selaku petinggi PKB. Saat ditanya soal PKS dan Pilgub Jakarta, Prabowo nggak mengelak. Udah ketemu PKS buat bahas Pilgub Jakarta, Pak? Kamera. Ya, ini terus kita terus Handphone tarik tuh. konsultasi, komunikasi. Ya, insya Allah dalam waktu yang tepat kita umumkan. PKS berarti Manuver Koalisi Indonesia Maju mendekati partai-partai pengusung Anies bukan untuk mendukung, tapi justru untuk menambah kekuatan dukungan bagi Ridwan Kamil. Terus kira-kira PKB, PKS dan Nasdem tergoda nggak ya? Walau belum ada pernyataan resmi, mereka kompak beri sinyal seolah akan segera bergabung ke Kim Plus. Saya kira pertama bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Nah, ini yang kita masih harus termasuk dalam harus kita kaji betul, karena memang kalau dilihat dari elektabilitas memang kan masih jauh dengan Mas Anies. Nah, itu juga menjadi faktor juga. Tapi kan kalau ada realitas ternyata perahu hanya satu perahu
di RK, ya itu kan realitas politik yang harus kita terima. Tapi ya itulah, kadang-kadang politik itu kalau pilkada itu nggak ada rumusnya. Pilkada itu nggak ada rumusnya. Ya kayak gini-gini kan nggak ada rumusnya. Apa coba? Nah, jadi sekarang ini saya kira sedang terjadi kebersamaan politik elit. Pokoknya elit. Istilah mereka itu kan supaya antara pemerintah pusat nanti pemerintah daerah itu bersinergi. Meskipun itu juga tidak selamanya betul. Apapun partainya, kalau level bawah jadi gubernur itu bupati, itu ya pasti taat pada pusat lah, siapapun presidennya dari partai apapun. Betul, guys. Jadi itu bukan alasan yang mutlak ya, pasti ada faktor lain ya. Setidaknya butuh minimal 22 kursi di DPRD Jakarta untuk mencalonkan gubernur. Berikut adalah perolehan kursi sementara di DPRD DKI Jakarta. Nggak bisa Yura, nggak bisa. Kalau ditelaah PKS, PKB, Nasdem, bahkan PDIP, sekalipun nggak ada yang bisa berlayar sendiri bersama Anies. Karena secara aturan tidak memenuhi syarat 22 kursi. Nah ini diduga bisa dimanfaatkan jadi celah untuk menjegal Anies. Padahal Anies punya elektabilitas tinggi, yaitu di angka 29,8%. Akibat situasi politik ini, bukan gak mungkin Anies gagal mendapat tiket dan RK berpeluang lawan kota kosong di Pilgub Jakarta. Jadi karena Kimplas itu merasa menguasai dan logistik juga sangat kuat, maka disinilah bagaimana kemudian dalam tanda kutip mengondisikan. Nah, yang mengondisikan ini adalah betul-betul bicara pada partai politik, sehingga ketika mereka menyandra misalkan lawan-lawannya ini kalau nggak bersatu, maka tidak akan mungkin memenuhi angka 22 kursi misalkan semacam itu. Sangat-sangat potensi tinggi itu kan PKS. Karena ketika PKS sudah diambil untuk kemudian di situ, nanti kan pertanyaan tinggal PDIP dan PKB. Nah, PDIP dan PKB apakah kemudian mau bersatu? Nah, inilah kata plus, inilah yang kemudian ada kemungkinan PKS dan PKB. Nah, maka nanti lawannya baru bicara pada PDIP. Padahal fenomena-fenomena kota kosong yang terjadi sebelumnya kebanyakan disebabkan oleh elektabilitas calon kepala daerah yang tinggi, sehingga tidak ada penantang yang berani bersaing. Berbeda dengan Pilgub Jakarta kali ini, sosok Anies yang memiliki elektabilitas tinggi malah tak dapat dukungan, karena hampir semua partai tergabung dalam Kimplas. Pilkada yang sekarang itu kan pilkada dalam demokrasi siasat, yang hasilnya bisa jadi sesat gara-gara ada persekongkolan jahat. Jakarta itu nggak pernah kekurangan sebelumnya aja ada 5 pasang calon di 2012 waktu Jokowi menang. Sebelumnya lagi ada 3 pasang calon. Jadi artinya kalau kemudian pilihannya sama kota kosong, itu menghina rasionalitas demokrasi warga Jakarta. Lagian kan gitu juga, masa Ridwan Kamil 18% kalau versi Kompas ya, disuruh lawan kota kosong, ada-ada aja. Kota kosong itu terjadi bro, kalau memang lawan-lawannya itu kuat-kuat, 70%, 50% lah minimal, 60%, 70%, 80%, dia udah pasti menang. Gitu. Kalau udah pasti menang, orang takut ngadepinnya. Nah tapi kan kondisinya sekarang lucu, orang-orang, tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi-tinggi itu terancam nggak bisa ikut kontestasi. Kim klarifikasi, sebut tak ada niat buat kota kosong atau jegal lawan. Golkar hanya fokus untuk mengusung kadernya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta karena melihat keberhasilan di Jawa Barat. Sementara Gerindra berbicara soal pilkada yang lebih simpel. Jika elektabilitas tak lagi jadi realitas, lantas akankah demokrasi tetap jadi prioritas?